إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة والأخوات أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan menjadikan waktu yang antum luangkan untuk thalabul ilmi ini menjadi barakah dan bernilai pahala di sisinya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta seluruh pengikutnya yang setia dalam meniti jejak sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Wahai Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, wahai Abu Sa'id, man radiya billahi rabba, barang siapa yang ridha bahwasanya Allah adalah sebagai Rabb-Nya, sebagai sesembahannya, sebagai Tuhannya, wabil Islami dina, dan dia ridha bahwasanya Islam adalah sebagai agama yang dipeluknya, wa Muhammadin nabiyya, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Dalam riwayat lain Rasulullah utusan Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wajabat lahul jannah, maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya jilid 3 halaman 1501. Hadis ini memberitahukan kepada kita bahwasanya keridhaan kita kepada dinul Islam dan ikhlasnya kita dalam memeluk ajaran agama Islam ini, serta meyakini bahwasanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu akan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Wajabat lahul jannah, wajib baginya untuk masuk surga. Namun apakah keridhaan itu cukup dengan hanya kita katakan iya saya ridha Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku? Apakah cukup dengan lisan? Apakah cukup dengan sekedar omongan? Tentunya tidak. Maksud keridhaan di sini adalah seseorang menerima, pertama menerima apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diutuskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apapun itu, baik kita senang maupun kita benci, baik apa yang Allah ajarkan dan perintahkan itu sesuai dengan hawa nafsu kita atau bertentangan. Apakah yang ada dalam ajaran Islam itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka itu semua adalah merupakan konsekuensi yang harus kita terima sebagai seorang muslim dan pemeluk agama Islam ini. Makna ridha bukan hanya di mulut, namun adalah gerak-gerik kita, perbuatan kita sehari-hari membuktikan bahwa kita ridha. Dia mengatakan raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Namun ketika diberitahu ini enggak boleh karena Rasulullah melarangnya misalkan,
Rasulullah melarang kita misalkan makan dengan tangan kiri. Inna syaitan ya'kul wa yashrabu shimali, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Kemudian setelah mendengar hadis itu, kita tetap makannya dengan tangan kiri dengan alasan lah udah biasa, enggak apa-apa dan seterusnya. Ini namanya bukan ridho dengan ajaran Islam atau ridho dengan Rasulullah sebagai nabi kita. Kenapa? Karena ajarannya tidak kita terima. Orang yang seperti ini secara tidak langsung mengatakan saya tidak ridho dengan tuntunan Islam yang mengatur masalah makan. Biar makan semau saya misalkan. Masalah menutup aurat misalkan ibu-ibu atau akhwat. Ya. Ketika di pengajian, ketika di Saudi pakai jilbab, namun giliran pulang dia pamer kecantikannya, pamer keindahan tubuhnya di depan orang, atau yang disebut dengan tabarruj, di depan orang lain. Kenapa? Itu kan adat Saudi. Itu kan karena di pengajian. Itu kan karena ada teman-teman. Sementara saya di Indonesia ngikutin budaya Indonesia, pakai kebaya misalkan, pakai singlet dan seterusnya. Karena budaya bangsanya misalkan. Nah, orang yang seperti ini, perempuan yang seperti ini, secara tidak langsung dia tidak ridho dengan Islam sebagai agamanya. Kenapa? Karena Islam memberikan aturan wanita untuk memakai jilbab dan hijab untuk menutup auratnya, namun ternyata ketika dia pulang ke negerinya dia tidak mau memakai jilbab karena dianggap itu budaya Saudi atau sekedar di pengajian saja. Giliran di rumahnya, giliran di tempat kerjanya nggak perlu pakai jilbab. Ini sama saja dia mendustakan dinul Islam ini dan mendustakan Rasulullah yang mengajarkan syariat ini kepada kita semua. Kebiasaan kita misalkan, mungkin sebagian orang itu kecanduan yang namanya musik misalnya. Tiap hari dari pagi sampai sore di tempat kerjanya, di rumahnya, yang istilah adalah dangdut misalkan, atau campur sari atau yang sejenisnya. Kemudian dia mendengar atau membaca hadis tentang dilarangnya musik dalam Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yastami' ila al-musiqa yusabbu fi udhunayhi yawmal qiyamati al-anu." Faqala sahabah, "Wa mal anu ya Rasulullah?" Qala ar-rasul mudab, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan musik dalam Islam adalah Rasulullah bersabda, barang siapa yang suka mendengarkan musik atau lagu, maka nanti di hari kiamat akan dituangkan kedua telinganya al-anu. Nanti di hari kiamat orang ini yang suka mendengarkan musik di dunia itu akan ditumpahkan atau dimasukkan ke dalam kedua telinganya yang dulu biasa untuk mendengar musik, itu al-anu. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal anu?" Apa itu al-anu? Rasulullah menjawab, ar-rasul mudab. Anu adalah timah yang meleleh karena saking panasnya. Subhanallah. Ini adalah ancaman yang luar biasa. Bahwa orang yang mendengarkan musik, senang mendengarkan musik, apapun bentuknya, apakah itu musik Jawa, musik nasional, musik Arab, semuanya yang penting suara musik itu akan disiksa di hari kiamat nanti dengan dituangkan ke dalam kedua telinganya timah yang meleleh. Ketika disampaikan hadis itu dia mengatakan apa? Wah, itu kan pendapat yang mengharamkan. Kan ada ulama yang membolehkan. Dia cari-cari yang membolehkan. Padahal yang membolehkan itu adalah ulama-ulama yang pendapatnya marjuh, lemah. Di antaranya Ibnu Hazm al-Zahiri. Ibnu Hazm pendapatnya banyak yang lemah, terutama dalam masalah musik dan masalah ahkamul hajj. Karena beliau belum pernah haji. Dia mengatakan sa'i itu bolak-balik 14 putaran Safa dan Marwah, seperti tawaf. Jadi Safa, Marwah, Safa itu 1, Safa, Marwah, Safa 2. Jadi nanti 14. Ini enggak ada yang mengatakan pendapat seperti itu kecuali beliau dan orang yang mungkin mengikuti pendapat beliau. Kalau ada orang yang punya pendapat seperti itu dan menyaksikan ibadah haji atau umrah, pasti akan kembali dari pendapatnya, pasti akan cabut. Namun Ibnu Hazm rahimahullah dikatakan beliau belum pernah haji. Makanya pendapat-pendapat beliau dalam masalah haji tidak dianggap oleh para ulama. Nah, beliau diantaranya disebutkan, beliau termasuk yang mengatakan musik itu boleh karena dikatakan hadis-hadisnya lemah yang mengharamkan musik. Padahal ada hadis yang hasan, ada yang sahih, memang ada yang lemah juga. Tapi kita ambil
dan kita pegang hadis-hadis yang sahih atau yang hasan minimal. Yang kontemporer yang bolehkan Dr. Yusuf Qaradawi pada pendapat salah satu pendapat dia mengatakan musik ini nggak apa-apa, yang penting tidak melalaikan. Syubhat banyak dilontarkan dan orang ini mengatakan ada yang membolehkan, dia pilih yang membolehkan. Ya kalau mengikuti pendapat orang, semuanya hampir mayoritas masalah-masalah fikih itu ada perselisihan pendapat. Kita dalam mensikapi adanya perselisihan pendapat, itu bukan memilih yang gampang atau memilih yang ada yang yang mengambil pendapat itu. Enggak. Ketika ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam suatu hukum, yang kita pilih adalah pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat. Dari mana kita tahu pendapat itu kuat? Kita tahu pendapat itu kuat karena berdasarkan dalil. Dalilnya sahih, dalilnya jelas, dalilnya nyata dalam masalah itu, dan seterusnya. Kalau ada suatu masalah, kemudian di dalam masalah itu ada 3 hadis dhaif, kemudian ada 1 hadis sahih, maka yang kita pegang adalah yang sahih sekalipun cuma 1, dan seterusnya. Kita mengambil pendapat juga bukan karena ulama fulan mengatakannya, karena ada ulama yang dia yakini benar dan pendapatnya selalu di karena pendapatnya ulama yang kita senangi kita ambil dan kita yakin itu benar. Tidak. Kebenaran itu bukan mengikuti orang, namun kebenaran itu mengikuti dalil. Maqalallah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya itulah yang kita ikuti. Sekalipun yang mengambil pendapat itu adalah orang yang tidak terkenal misalkan, atau bukan orang yang kita senangi. Sekalipun musuh kita, kalau dia benar kita harus ikuti. Dan seterusnya dalam segala masalah itu adalah bukti dan konsekuensi daripada kita ridho terhadap Islam sebagai agama kita dan Rasul sebagai Nabi kita. Nah, jadi makna kita ridho terhadap Islam sebagai agama kita artinya kita menerima semua ajaran Islam, baik yang mudah maupun yang susah, baik yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Demikian juga makna ridho pada Allah SWT sebagai Rabb kita adalah kita terima segala yang Allah perintahkan, kita jalani semampunya, dan yang kita tidak mampu, fattaqullaha mastata'tum, kita hindari semampu kita. Ya. Wajabat lahul jannah, maka orang itu akan masuk surga. Kalau kita benar-benar terapkan dalam kehidupan kita, ya masalah orang bisa mengamalkan syariat Islam 100% ini sulit, karena kita semua tidak lepas dari kekurangan. Para sahabat aja mungkin sebagian mereka ada yang tidak mampu menjalankan syariat 100% karena keterbatasan, apalagi kita. Namun bukan berarti yang kita belum mampu kita gak suka dan kita tidak ridho. Ya. Sesuatu yang kita tidak mampu, ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan berdoa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah bebani kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu. Kami tidak mampu melaksanakannya, ya Allah jangan bebankan kepada kami. Dalam riwayat lain, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai utusanku atau nabi yang diutus padaku, maka dia berhak mendapatkan surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah nomor 334. Ya. Tapi tentunya bukan hanya sekedar dibaca, namun diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hadis terakhir dalam hadis-hadis Mujibatul Jannah yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innallaha yab'atsul ayyama yawmal qiyamati ala hay'atiha wa yab'atsu yawmal jumu'ati zahra'a munira ahluha yahuffuna biha kal arus tuhda ila karimiha tudhi'u lahum yamshuna fi dhawiha alwanuhum kathalji bayadan wa rihuhum yasda'u kal misk yakhuduna fi jibalil kafur yanzuru ilayhim as-saqalan ma yudriquna ta'ajjuban hatta yadkhulul jannah la yukhalituhum ahadun illa al-mu'adhdhinun al-muhtasibun. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah akan membangkitkan hari-hari dan termasuk hari Jumat. Hari-hari ini akan dibangkitkan seperti asalnya, termasuk juga hari Jumat. Zahra Munirah, hari Jumat ini terbedakan dengan hari-hari yang lain, dikatakan hari ini akan putih bersinar. Ahluha yahuffuna biha kal arus. Orang-orang yang beramal di hari Jumat dan mengagungkan kemuliaan pada hari Jumat, mereka akan berkeliling di sekitar hari Jumat itu. Tuhda ila karimiha. Mereka seperti mengelilingi pengantin yang akan dihadiahkan ke calon suaminya. Tudhi'u lahum yamshuna fi dhawiha. Mereka berjalan dengan sinar hari Jumat itu. Alwanuhum kadzalj bayadan. Warna mereka seperti salju. Warihum yasta'u kal misk, dan bau mereka semerbak bagaikan minyak misik atau kasturi. Yakhuduna fi jibalil kafur. Mereka berjalan di antara gunung-gunung yang terbuat dari kafur. Yanzuru ilaihim as-saqalan. Mereka dilihat oleh as-saqalan, itu jin dan manusia. Ma yudrikuna ta'ajjuban. Yang mendongak kepala mereka melihat orang-orang yang berjalan bersama hari Jumat ini. Hatta yadkhulul jannah, hingga mereka masuk surga. La yukhalituhum ahadun illa al-mu'adhdhinun. Yang mereka tidak dibarengi kecuali oleh para muadzin yang mengharapkan pahala dari Allah, al-muhtasibun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 1872. Hadis ini menggambarkan kepada kita tentang kondisi di hari kiamat. Ya, tentang hakikatnya wallahu a'lam seperti apa. Tapi yang jelas hadis ini kalau memang sahih memberitahukan kepada kita bahwasanya hari-hari itu akan dibangkitkan seperti kondisinya di dunia. Dan hari Jumat adalah sayyidul ayyam, hari yang paling mulia dalam Islam. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Orang-orang yang beribadah pada hari Jumat, mengagungkannya, memuliakannya, dan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dikatakan akan dibangkitkan secara tersendiri. Nah, dikatakan mereka orang-orang yang memanfaatkan dan mengagungkan hari Jumat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan secara khusus dengan berjalan mengiringi hari Jumat ini yang bersinar dan menyinari jalan mereka, dan mereka akan berjalan menuju surga melalui gunung-gunung yang terbuat dari kafur. Kalau hadis ini sahih seperti yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, menunjukkan kemuliaan hari Jumat, itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaan orang-orang yang beramal di hari Jumat, baik itu dengan menunaikan salat Jumat atau membaca Al-Quran dan surat Al-Kahfi secara khusus dalam hari Jumat, atau dia menggunakannya untuk belajar, dan alhamdulillah kita pelajarannya pada hari Jumat, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dimuliakan tadi. Ya. Dan mereka akan berjalan sampai ke surga yang tidak diikuti kecuali oleh para muadzin yang mengharapkan wajah Allah. Dalam hadis lain tentang muadzin disebutkan man adzana
12 sana wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'dinihi kulla yawmin 60 hasanah wa bi kulli iqamatin 30 hasanah. Tentang kemuliaan muadzin dikatakan man adzana 12 sana, barang siapa yang menunaikan adzan 12 tahun maka dia wajib atau berhak memasuki surga, dia berhak untuk mendapatkan surga. Wa kutiba lahu bi ta'dinihi, dan dituliskan dengan setiap adzan yang dia kumandangkan setiap hari 60 hasanah, 60 kebaikan. Wa bi kulli iqamah, dan setiap iqamah yang dia kumandangkan 30 hasanah, 30 kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan Baihaqi meriwayatkan dalam sunannya, dan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Jami'. Ini kemuliaan para muadzin. Muadzin yang mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kemuliaan darinya, maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Setiap harinya mendapatkan 60 kebaikan dari adzannya dan 30 kebaikan dari iqamahnya. Dan ini adalah tasjid buat kita, penyemangat buat kita. Kalau kita ada kesempatan adzan di masjid atau nanti di Indonesia, jangan segan-segan. Sekalipun mungkin suaranya tidak terlalu bagus, yang penting kita ikhlas dan suaranya lantang dan benar, itu cukup. Karena suara muadzin juga harus yang paling bagus atau yang bagus sekali ya. Yang penting suaranya lantang dan makhrajnya benar. Ya, itu beberapa hadis yang terkait dengan mujibatul jannah, hadis-hadis yang insyaallah mengantarkan kita semua, antum semua ke surga Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita bisa mengamalkannya dengan benar dan ikhlas karena Allah. Ya, itu kajian kita tentang hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, berkaitan dengan tadi kan masalah orang yang selalu adzan di masjid yang repot lah. Itu hatta dia itu digaji gitu kan. Iya. Gaji atau upah bagi para muadzin atau imam yang menunaikan tugasnya itu tidak bertentangan dengan keikhlasan yang dia berikan. Karena ikhlas itu adalah masalah hati, masalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang mengajar Al-Qur'an, mengajar di kampus atau di pesantren, dia dapat gaji, dia dibayar, atau ustadz yang datang dikasih transport atau mukafa'ah, dia dikasih. Apakah menunjukkan dia tidak ikhlas? Belum tentu. Orang yang mendapatkan imbalan dari manusia belum tentu dia tidak ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah masalah hati yang tahu hanya antum, kita yang beramal dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah zahir itu kita bisa hukumi secara zahir saja. Oh, dia dapat gaji mungkin atau dapat bayaran mungkin enggak ikhlas. Belum tentu, kita enggak tahu. Itu masalah hati. Ikhlas itu artinya mengamalkan sesuatu karena Allah. Adapun setelah itu dia dapat gaji, dia dapat rezeki, itu rezeki dia. Tapi tidak menghalangi dia itu untuk menunaikannya dengan ikhlas. Apa yang dikasih ikhlas? Yang dikasih ikhlas itu pertama dia menunaikannya benar-benar tulus karena Allah, bukan karena gaji, bukan karena pujian orang, bukan karena disanjung orang. Yang kedua akan kelihatan ketika sesuatu yang kelihatannya menjadikan dia beramal itu berhenti. Misalkan dia berhenti digaji, atau yang ngasih donaturnya dia berhenti untuk mengkafilnya. Kok dia tetap menunaikan kewajibannya, apakah itu ngajar, apakah itu adzan? Ini menunjukkan indikasi bahwa dia itu insya Allah ikhlas. Indikasi ini. Jadi dia digaji maupun tidak digaji tetap adzan, ya, dan seterusnya. Dan dia tidak menggerutu ketika ada kekurangan dari sisi gaji, dari sisi bayaran, sisi ongkos dan seterusnya. Kenapa? Karena dia mengharapkan yang di sisi Allah. Adapun yang di dunia datang, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting tidak merubah niat. Memang itu ujian. Orang yang mendapatkan bayaran dalam menunaikan ibadahnya, karena adzan ibadah, iqamah ibadah, jadi imam ibadah, mengajar juga ibadah. Memang godaan ketika dia dapat harta, ketika dapat fasilitas. Namun asalkan dia bisa menata hatinya,
membedakan antara ongkos dari manusia dan pahala yang dia harapkan dari Allah, maka insya Allah tetap dia akan bisa ikhlas dan bisa menjaganya. Tentunya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terus diberikan keikhlasan. Masalah gini kan, di daerah anak ada yang ketika tidak dikasih mukafaah dia berhenti lagi tidak begitu. Nah itu dikhawatirkan, kita juga nggak bisa pastiin dia nggak ikhlas. Dikhawatirkan dia nggak ikhlas karena memang benar-benar hanya mengharapkan ongkos. Namun kita juga nggak bisa pastiin, oh berarti dia nggak ikhlas. Kenapa? Itu hati itu nggak ada yang tahu. Kita bisa menghukumi kelihatannya nggak ikhlas, kelihatannya, tapi belum tentu. Seperti misalkan orang infak, ya, ketika di depan orang dia infak 1 juta, kemudian ketika sendirian ngeluarin cuma 100.000, oh berarti yang 1 juta nggak ikhlas. Belum tentu. Mungkin ketika dia infak 1 juta di depan orang, tujuannya apa? Supaya orang-orang pada ngelihat bahwa dia 1 juta, supaya mereka ikut-ikutan besar juga. Jangan timpang dia 1 juta, yang lain cuma 1.000 misalkan. Niat dia seperti itu misalkan. Tapi orang lihat, oh berarti gak ikhlas karena di depan orang banyak, dia infaknya banyak, giliran sendirian infak sendiri. Belum tentu. Jadi kita bukan menjadi hukum hakim masalah hati. Hati itu urusan dia dengan Allah. Para sahabat juga seperti itu. Kami menghukumi manusia dengan apa yang zahir dari perkataannya, dari tindak tanduknya. Masalah hati itu bukan urusan kami sama sekali. Dan ini bukan tugas manusia. Bukan tugas manusia. Kalau Rasulullah bisa tahu karena wahyu. Karena Rasulullah dapat wahyu sehingga beliau tahu si fulan munafik, si fulan itu mukmin yang benar dan seterusnya. Namun setelah wahyu itu tertutup atau terhenti, sudah tidak ada lagi yang tahu tentang masalah hati kecuali orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada pertentangan antara ikhlas dengan bayar. Memang itu ujian. Semakin berat orang ikhlas itu ketika ada imbalan dari manusia. Ya. Nah, tentang adzan hari Jumat. Adzan hari Jumat. Kalau di kampung Ana itu adzannya 2 kali. Yang pertama ketika masuk waktu zuhur. Yang kedua baru sholat. Kemudian yang kedua sebelum khotib naik ke mimbar. Nah, yang terjadi seperti itu. Seperti itu ya. Ya, gimana? Ya, jadi memang itu banyak, terutama di kita banyak yang melakukan adzan 2 kali itu seperti itu. Namun yang benar, wallahu a'lam, adzan 2 kali adalah seperti yang dilakukan di sini. Di mana adzan pertama adalah untuk mengingatkan orang bahwa Jumat akan datang sebentar lagi. Waktu Jumat akan tiba dalam setengah jam lagi atau 1 jam lagi. Untuk mengingatkan orang yang tadinya lagi kerja sibuk biar berhenti mandi, yang lagi di ladang biar pulang, yang lagi di pasar biar berhenti siap-siap untuk Jumatan. Dan dikatakan yang pertama kali mensunahkan adzan 2 kali adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah. Kalau riwayatnya sahih, itu beliau yang pertama kali melakukannya. Pada zaman Rasulullah enggak ada. Kenapa dilakukan pada zaman Utsman bin Affan? Karena pada saat itu orang sudah sibuk di pasar. Ekonomi sudah mulai maju, pasar semakin luas, sehingga orang hari Jumat jualan dari pagi, dan dikhawatirkan mereka akan terlalai dengan jualan mereka sehingga tidak hadir ke sholat Jumat atau hadirnya terlambat. Oleh karena itu dilakukan adzan pertama pada hari Jumat di pasar-pasar. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan. Itu yang benar. Seperti sekarang ini tadi baru kita dengar adzan itu, untuk mengingatkan bahwa kita sebentar lagi akan masuk waktu Jumat 1 jam atau setengah jam atau 1,5 jam, sehingga orang bisa siap-siap. Nah, kalau adzan pertama itu dilakukan setelah imam naik mimbar atau sebelum naik mimbar beberapa detik, kemudian setelah itu adzan, manfaatnya kurang. Artinya Tapi di Mekah kayak gitu. Enggak gitu. Soalnya prakteknya dari saya kecil sampai Benar, iya. Mereka juga berhujjah dengan di Mekah tadi. Di Mekah di Haram memang dilakukan dekat sekali waktunya. Ya. Yaitu wallah alam itu ijtihad. Kita juga tidak bisa katakan itu bid'ah karena memang ada riwayat dari Utsman bin Affan yang sunnatul khulafa ar-rasyidun bukan bid'ah. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa. Kalau memang riwayat itu sahih, sekalipun ada yang masih nyalir riwayat lemah. Kalau memang riwayat itu sahih, menunjukkan bahwasanya adzan 2 kali itu masyhur. Cuma dari segi manfaat, kita nggak bicarakan Mekah ataupun yang lain ya. Dari segi manfaat adzan pertama itu untuk apa? Ya kita kembalikan kepada asal mula dari di pemandangannya adzan pertama. Tujuannya adalah untuk mengingatkan orang segera siap-siap Jumatan. Kalau orang sudah di masjid kemudian dia adzanin 2 kali, buat apa? Dari sisi manfaatnya.
Ya, dari sisi manfaatnya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, tadi tentang hadis yang bilang mana 12 tahun itu 12 tahun adzan karena Allah. Nah, artinya kurang dari 12 tahun itu gimana? kalau hadis ini sahih, disebutkan hadis ini sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau hadis ini sahih berarti memang Rasulullah memberikan jaminan setelah 12 tahun. Kalau kurang ya akhirnya tidak masuk dalam hadis ini. 2 tahun, 3 tahun, ya 12 tahun itu luar biasa, menunjukkan kesabaran dia dalam beribadah. Pantas orang yang sabar dalam beribadah akan mendapatkan kemuliaan seperti itu. Mudah-mudahan hadis ini memang benar-benar sahih dan luar biasa keutamaan para muadzinin, dan mereka adalah orang yang paling panjang lehernya nanti hari kiamat. Itu jelas hadisnya sahih. Ya. Kalau kita dengar lehernya panjang, berarti jelek. Kayak angsa misalnya atau jerapah. Bukan jelek, itu menunjukkan kemuliaan mereka. Menunjukkan kemuliaan mereka. Tahu dalam hadis ini tidak disebutkan panjangnya seperti apa. Artinya paling panjang ketika orang lehernya panjang itu menunjukkan orang ini memang bagus, ya, cakep, dan juga dia terbedakan dari yang lain. Nah, kemuliaan buat mereka. Kemuliaan buat mereka. Ada lagi tadi. Katanya terakhir tadi. Nah, Ini kan tentang hadis hasibu qabla an tuhasabu, itu maksudnya menghisab diri kita dari amal buruk atau jelek dan gimana tuh? iya. Anda belum tahu riwayatnya, antum baca riwayatnya, perawinya? Iya, hadis ini memang masyhur. Ya. Maksudnya adalah kita menghitung amalan kita di dunia. Hati-hati ketika kita beramal. Kita hitung dulu amalan ini akan menyebabkan kita masuk surga atau neraka. Maksudnya adalah kita teliti amalan kita sebelum kita diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum amalan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, hitung dulu oleh kita yang baik berapa, yang buruk berapa. Amalan kita ini baik atau buruk, kita hitung, kita timbang-timbang. Maksudnya seperti itu. Sebelum Allah yang menghitung. Kalau Allah yang menghitung sudah gak ada yang kelewat. Itu maksudnya. Kita harus hati-hati benar dalam beramal. Ketika kita akan melangkah melakukan sesuatu, saya melakukan ini karena Allah atau bukan? Karena kalau bukan karena Allah, jangan dilakukan. Mendingan diem, mendingan tidak beramal. Karena percuma. Bukan hanya percuma, dia dosa. Ria adalah syirik kecil, dan syirik kecil termasuk dosa yang besar. Oleh karena itu kita harus hati-hati ketika beramal. Karena apa kita beramal? Kita datang ke majelis taklim, ke pengajian karena apa? Karena Allah atau bukan? Kalau bukan karena Allah, luruskan hati kita, benarkan hati kita untuk mengikhlaskan amalan itu karena Allah. Kalau kita nggak bisa, misalkan kok maunya ria saja, sudah lebih baik jangan diamalkan. Percuma, sia-sia. Itu maksudnya kita menghitung diri kita sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebelum kita kaji berikutnya, materi berikutnya, ada undangan dari Persatuan Mahasiswa Islam, Persatuan Mahasiswa Indonesia Riyadh, pelajar dan mahasiswa Indonesia Riyadh. Ada bedah buku tentang At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, di sini tidak disebutkan bukunya, tapi yang Anda dengar informasinya adalah At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tentang adab-adab para pembaca dan penghafal Al-Quran, karya Imam An-Nawawi, yang diadakan hari Sabtu 9 April itu kapan? Besok. Iya, berarti besok jam 9 sampai jam 2 di Istirahah Nuf Diriyah. Jadi bagi yang bisa itu diundang 3 perwakilan dari Jaliyat Nasim. Nanti bisa kalau yang minat dan bisa itu bisa hubungi Ana atau Ustaz Farid atau Ustaz Ardian dan Ustaz Sutrisno Abu Zakaria. Itu acaranya bagus, dan tentunya bagi yang punya waktu. Muskilahnya kalau acara hari Sabtu, teman-teman rata-rata waktunya tidak bisa. Tapi barangkali ada yang bisa, silahkan. Maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang dari jalan. Kemudian pekan depan atau 2 pekan lagi juga ada bedah buku di Ar-Rajihi, Masjid Ar-Rajihi lama.
dan kebetulan pematerinya anak diminta untuk ikut mengisi, itu tentang fitnah Syiah atau fitnah Abdullah bin Sabah. Ini bagus, buku bagus dan banyak yang belum tahu siapa Abdullah bin Sabah, bagaimana kehidupannya dan bagaimana dia menyusup ke dalam Islam dan menebarkan benih-benih Syiah. Ini bagus sekali. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Kalau tidak salah tanggal 22 berarti 2 pekan lagi, Jumat 2 pekan lagi. Ya, kemudian yang ketiga, ini ada infak dari Ibu Ani Maryani untuk Pak Suhaimi 300 real dan air 12 karton. Udah diterima ya infaknya ya? Ya, alhamdulillah, jazakallahu khair. Infaknya diatasnamakan bapaknya Pak Aja Suharja rahimahullah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan balasan yang berlipat buat Ibu Ani dan orang tuanya insyaallah. Ya. Tanya hari ini hari pengumuman, nggak ada kajian. Apa namanya? Untuk teman-teman yang belum ngisi biodata atau yang belum ngambil bisa segera ngambil, dan yang sudah ngisi tolong